Para hadirin, kita lanjutkan kisah para nabi yang kita ambil dari kitab Fabihudahu Muqtadi karya Syekh Dr. Utsman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa? Pertemuan yang lalu kemarin, manfaat dan faedah-faedah dari mempelajari sirah para nabi. Kemarin sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita ada pembahasan baru sebelum kita nanti masuk ke penjelasan sirah, sejarah, kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita pelajari dulu sekarang hukmul Israiliyat, hukum kisah-kisah Israiliyat. Ya, Israiliyat nisbatun ila Israil. Ya, kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat ini sendiri nisbat kepada Israil. Dan siapa Israil tersebut? Israil adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Jadi Nabi Ya'qub punya dua nama, Israil dan Ya'qub alaihissalam. Sebagaimana Nabi Muhammad juga punya nama lainnya. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashir, Al-Aqib, Muhammad, Ahmad. Ya, jadi Nabi Muhammad juga punya nama-nama. Begitu juga nabi-nabi terdahulu juga punya nama-nama. Ya, Nabi Ya'qub punya nama lain, yaitu siapa tadi? Israil. Lah, Israiliyat berarti kisah-kisah yang dinisbatkan ke Bani Israil. Fa indama yaquluna akhbar Bani Israil au anbiya'u Bani Israil fayuriduna nasala Ya'qub. Kalau disebutkan kabar-kabar Bani Israil atau nabi-nabi Bani Israil, maksudnya adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Walidzalika yuqal an Bani Israil innahum abna'u umumatun lil Arab. Maka dari itulah Bani Israil itu adalah anak pamannya, ya, anak paman bangsa Arab. Kenapa? Li'anna Ya'qub ibnu Ishaq, karena Israil atau Ya'qub itu anaknya Ishak, sedangkan Ishak itu saudaranya Ismail. Maka Bani Israil itu sebenarnya anak pamannya orang Arab, bangsa Arab, karena Nabi Ismail adalah bapak bangsa Arab. Betul, Nabi Ismail adalah bapaknya bangsa Arab al-Musta'ribah. Ya, jadi ada Nabi Ibrahim itu melahirkan dua bangsa besar. Nabi Ibrahim melahirkan dua bangsa besar. Banu Ismail nanti jadi Arab, dan Banu Israel. Banu Israel. Ya, sampai sekarang ini tukaran Arab sama Israel, padahal dulur, sepupu, anak paman. Betul apa enggak? Yang Arab Musta'ribah keturunannya Ismail, yang Israel keturunannya Ishak, Ya'qub, dan Ya'qub adalah anaknya siapa? Ishak. Padahal Ishak sama Ismail adalah saudara. Lah, bagaimana kita menyikapi kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang dinisbatkan ke Bani Israil? Kita percayai apa tidak? Dulu ada kisah tentang Bani Israil, tentang nabi-nabi Bani Israil begini dan begitu. Itu kita imani apa tidak? Maka ada perincian. Akhbar Bani Israil laha aktsar min tariq. Kisah-kisah, kabar-kabar Bani Israil ini memiliki banyak jalan atau memiliki banyak tipe. Yang pertama, maja'a min akhbarihim fi kitabillah.
cerita-cerita tentang Bani Israel yang ada di Al-Quran. Cerita-cerita tentang Bani Israel yang ada di mana? Al-Quran. Ini gimana? Kita imani apa enggak kalau kayak gini? Kita imani. Dan saya ulangi, at-tariq al-awwal, jalan yang pertama adalah maja'a min akhbarihim fi kitabillah. Cerita-cerita Bani Israel tapi ada di Al-Quran. Seperti kisah Bani Israel yang mereka setelah zamannya Nabi Musa, kemarin sudah sempat saya singgung, ya. Nanti mereka kan zamannya Nabi Musa ngejak mereka jihad masuk ke bumi Palestina. Setelah terusir dari tanah Mesir, dikejar-kejar sama Fir'aun. Mereka yang menyeberangi apa? Laut Merah. Allah selamatkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah. Ketika sampai di daratan, Bani Israel diajak Nabi Musa perang. Ya qaumi idkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei kaumku Bani Israel, ayo kita masuk ke Baitul Maqdis Palestina, ayo kita berjihad masuk ke negeri Palestina. Mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha. Hei Musa, kita enggak usah masuk ke Palestina karena di sana ada kaum jabbarin. Kaum yang gede perkasa, kita enggak mungkin bisa menang. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kau wahai Musa, berangkatlah jihad dengan Tuhanmu, kita di sini duduk menunggu kemenanganmu. Ini kisah Bani Israel, tapi dijelaskan melalui apa? Melalui apa? Al-Quran. Ini jalur pertama. Kisah Bani Israel, tapi diceritakan tentang Al-Quran. Mereka nggak mau diajak jihad Nabi Musa. Akhirnya mereka dihukum Allah yatihuna fil ard. Mereka apa? Tersesat, muter-muter di padang pasir, nggak bisa keluar. Nah, ini kisah ini ada di Al-Quran tentang Bani Israel. Nah, akhirnya nanti diajak oleh Nabi. Setelah Nabi Musa, Nabi siapa? Yusak bin Nun diajak masuk. Tapi kalau ini lewat hadis. Yang Yusak bin Nun itu nggak melalui Al-Quran, melalui apa? Hadis. Nanti masuk, menguasai akhirnya. Dipimpin oleh seorang Nabi namanya Yusak bin Nun. Nabi bukan Rasul. Terus mereka terusir lagi dari bangsa atau dari negeri Palestina. Gelandangan lagi, nggak punya tempat, nggak punya tanah, diusir. Maka Allah utus lagi Nabi kepada Bani Israel. Ini kisahnya ada di Al-Quran. Allah utus lagi seorang Nabi kepada Bani Israel. Nama nabinya tidak disebut siapa. Tapi para ulama tafsir menyebut nama Nabi ini yaitu Nabi Samuel. Nabi apa? Samuel. Dan ini kisahnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 246. Alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi Bani Israel semenjak ditinggal Nabi Musa dengan fase yang panjang, mereka nggak punya kerajaan, nggak punya wilayah, nggak punya negara. Terus Allah utus seorang nabi kepada mereka. Ahli tafsir mengatakan Nabi Samuel, karena mereka sudah bosen hidup, nggak punya negara, nggak punya kerajaan sendiri. Mereka ngomong ke nabinya. Nabi siapa tadi? Sama. Tapi nabi ini namanya nggak disebutkan di Al-Quran, cuma kisahnya disebutkan. Perhatikan, idh qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka berkata kepada nabinya, wahai nabi, tolong pilihkan untuk kami seorang raja. Nuqatil fisabilillah, kami akan berjuang jihad fisabilillah masuk ke tanah Palestina, negeri Kan'an, supaya kita masuk lagi ke tanah Palestina. Qala
hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami nggak mau perang sedangkan kami ini diusir dari kampung kami, ya. Akhirnya beneran karena mereka siap, Allah tetapkan jihad kepada mereka. Falamma kutiba alaihimul qitalu, maka ketika Allah wajibkan mereka untuk berjihad, qalu, mereka berkata, ya mohon maaf, ketika ditetapkan jihad, maka tawallau, mereka lari, gak mau jihad. Illa qalilam minhum, kecuali sedikit yang mau jihad. Balik loh Bani Israil ini. Wa qala lahum nabiyyum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Nah, akhirnya Nabi tersebut menunjuk seorang raja memimpin Bani Israel. Namanya siapa tadi? Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Wahai Nabi, Nabi siapa tadi? Nabi Samuel. Wahai Nabi, bagaimana engkau tunjuk Talut menjadi raja bagi kami, padahal kami lebih berhak jadi raja daripada dia. Dia ini nggak punya harta, nggak punya apa, miskin. Bagaimana jadi raja? Maka sang Nabi berkata, Innallaha astafahu alaikum, Allah yang milih untuk kalian. Jangan dibaleloi, jangan dibangkangi, jangan ditolak. Itu Allah yang milih untuk kalian. Ya. Kemudian wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah kasih kekuatan kepada raja tersebut, yaitu kekuatan ilmu dan jasad. Jadi Talut ini kekar, kuat dan punya ilmu, gitu loh. Terus mereka masih belum srek dengan raja yang dipilih, namanya siapa tadi? Talut. Mereka minta bukti. Wa qala lahum nabiyyum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Bukti bahwa dia ini raja yang terpilih adalah, perhatikan, datang tabut. Tabut itu apa? Tabut itu peti, kotak, peti. Tahu peti kan? Peti yang di dalamnya itu ada, ya saya katakan, fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Datang para malaikat membawa tabut yang di dalamnya itu ada sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini buktinya. Baru mereka mau. Ya sudah kalau gitu kita mau dipimpin oleh raja ini. Raja siapa namanya? Talut. Ini mereka pun kondisinya terusir dari negeri mana tadi? Palestina. Mereka nggak punya negara itu. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'anhu fa innahu minni illa man ightarafa hurfatan biyadihi. Jadi nanti Nabi Raja Talut tadi yang sudah dipilih Allah tadi itu untuk Bani Israel ngasih briefing kepada tentara-tentara Bani Israel. Nanti kalian akan diuji oleh Allah. Kita akan melewati sungai. Maka jangan ada di antara kalian yang apa? Minum. Tapi yuk bangkang lagi, namanya Bani Israel ngeyel. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka mereka minum, kecuali sedikit yang nggak mau minum. Nah, itulah ceritanya panjang, ini ayatnya panjang. Singkat kata, terjadi perang. Talut memimpin Bani Israel masuk ke negeri apa? Palestina. Di Palestina ada orang gede-gede, raksasa kuat-kuat, dan rajanya siapa namanya? Jalut. Goliat. Perang. Ya, terjadi perang. Fahazamuhum biidznillah, maka pasukannya Talut berhasil mengalahkan pasukannya Jalut. Betul toh? Gak kualik kan? Wa qatala Dawudu Jalut, dan Nabi Dawud membunuh Jalut. Berarti Talut sebagai raja tadi, Talut raja Bani Israel tadi itu loh,
Itu diantara pasukannya Nabi Daud, dan Nabi Daud itu masih remaja, berhasil membunuh Raja Jalut. Akhirnya dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Daud akhirnya setelah selesainya Tolut jadi raja, Nabi Daud yang diangkat jadi raja, King David itu. Lah Raja Daud ini lebih dieluk-elukkan sama orang Yahudi daripada Nabi Musa. Menurut Yahudi, Nabi Musa ini membawa syariat, selesai ya sudah wis. Adapun King David ini dianggap sakral sama Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Daud ini berhasil menyatukan 12 suku Bani Israel yang berserakan di mana-mana itu. Makanya orang-orang Yahudi sangat menggandrungi King David, Raja Daud itu. Bahkan posisi raja lebih kuat, dominan daripada posisi kenabian. Bisa dipahami nggak maksudnya? Mereka lebih menghormati Daud sebagai raja, bukan sebagai 12 keturunan Yakub, Bani Israel yang punya 12 itu dikumpulkan, seluruh suku-sukunya disuruh kumpul ke Palestina. Makanya mereka sangat menghormati Nabi Daud, karena Nabi Daud inilah yang mengumpulkan kembali seluruh suku-suku Bani Israel yang berserakan itu, 12 keturunannya Nabi Yakub. Siapa saja namanya? Bola balik, harus diulang-ulang terus. Nah, siapa saja 12 itu, ibu-ibu? Ruben, terus Simon, Lewi, Yehuda, Issakhar, Zebulon, dan Naftali. Terus Gad atau Jad, kemudian Asyir, kemudian Yusuf dan Bunyamin, 12. Itu punya anak keturunan banyak, berserakan di mana-mana, kalah perang, silih berganti, keluar masuk, dikumpulkan sama Nabi Daud. Oke. Ini kalau dilanjutkan panjang, itu jenis kisah Israiliyat yang pertama, yang kisahnya melalui apa tadi? Al-Quran. Nah, kayak gini kita imani apa enggak? Tolong jawab. Kisah Bani Israel yang seperti ini, yang keberadaannya dicantumkan dalam Al-Quran, kita imani enggak? Kita imani. Seperti kisah Bani Israel misalnya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kita imani enggak ya? Kita imani karena Nabi menjelaskan. Oke, kembali ke materi. Itu jenis kisah Bani Israel melalui jalur Al-Quran. Kalau ada di Al-Quran wajib kita imani, karena Al-Quran sudah mengatakan dan gak mungkin Al-Quran salah. Bisa dipahami sampai sini? Kemarin saya lihat potongan cuplikan video orang bule cewek. Beliau terheran-heran dan terkagum-kagum. Kenapa kok terkagum-kagum dan terheran-heran? Karena dia membaca surat Ali Imran dan surat Maryam tentang kisah detailnya Yesus. Ternyata bagi dia lebih masuk akal yang versi Al-Quran. Dibaca dengan detail, kisahnya luar biasa. Coba ceritanya kelahirannya Yesus atau Nabi Isa dalam surat Maryam dan juga surat Ali Imran ya. Ali Imran tuh juz 3 itu. Dijelaskan bagaimana Nabi Musa bisa ngomong, Nabi Isa, bagaimana Siti Maryam. Ternyata bagi dia itu menakjubkan sekali ini kisah ini. Bahkan namanya Maria atau Maryam atau Mary dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran. Bahkan istrinya Nabi tidak ada yang disebut sebagai surat Al-Quran. Bahkan putrinya Nabi, sahabiat tidak ada. Tapi Maryam satu-satunya wanita yang dicantumkan namanya sebagai nama surat dalam, mungkin satu-satunya wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada lagi selain Maryam disebutkan, perempuan yang disebutkan namanya selain Maryam ada tidak di Al-Quran? Hah? Siapa? Anissa sih? Tidak ada. Anissa sih? Asia ada. Asia nggak disebutkan namanya. Maksudnya surat Anissa kan bukan nama orang. Anissa artinya kaum wanita. Oke. Bukan nama orang ya. Nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran Siti Maryam. Betul? Itu menunjukkan penghargaan tertinggi dari umat Islam kepada Siti Bunda Maria.
Ini kalau jalurnya cerita Bani Israel tadi melalui dan banyak sekali pada dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Musa nyeberangi laut, ya kan? Itu kan di Injil juga ada, itu kan di Taurat juga ada, di Al-Quran ada juga, tapi kita percaya yang ada di Al-Quran. Oke, itu jalur pertama, melalui apa? Yang kedua sekarang, semoga selesai satu pertemuan ini karena panjang tulisannya. Adzan jam berapa? Lebih 50. Ya, betul ya? 20 menit lagi. Taib. At-Thariq Ats-Tsani, jalur yang kedua, kisah Bani Israel yang datang melalui sunnah Rasulullah, hadis Nabi. Diimani nggak kalau kayak gini? Diimani. Mimma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Bani Israel yang dikabarkan Rasulullah melalui hadis. Ini pun wajib kita imani kalau hadisnya sahih. Wa hadza katsirun jiddan kama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissati Juraij al-Abid. Contoh ya, contoh kisah-kisah Bani Israel yang datang melalui jalur hadisnya Nabi. Kisahnya Juraij, masih ingat nggak? Kemarin kan kita jelaskan di sini. Kita jelaskan di sini nggak? Pertemuan yang lalu tentang 3 bayi yang bisa ngomong. Masih ingat nggak? Nah, berarti nggak usah tak ulangi ya. Berarti intinya kisah Juraij. Sampean sudah paham kisahnya karena 4 pertemuan yang lalu kalau nggak salah saya jelaskan 3 bayi yang bisa ngomong kisah Juraij itu. Betul nggak? Nah, itu kan jelas bahwa dulu ada kisah seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel. Ya, yang ahli ibadah datang ibunya tapi tetap sholat, dipanggil ibunya tetap sholat. Nah, kisahnya sudah saya sampaikan. Poinnya adalah kalau kisah Bani Israel disebutkan dalam hadis Nabi dan hadisnya sahih, boleh diimani? Wajib, bukan boleh, wajib diimani kalau hadisnya sahih. Contoh lagi kisah Bani Israel yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah qissatus salasah alladzina dakhalu ilal ghar. Kisah 3 orang yang masuk ke gua. Masih ingat? Terus ternyata ada apa tuh ini? Bukan ada apa tuh ini? Iya, batu ini kenapa kan gak ujung-ujung nutup. Apa tuh ini? Apa? Longsor karena hujan, longsor nutup pintu gua. Kan gak mungkin, Mbak. Pintu gua terus ujung-ujung ono watu gede kan gak mungkin ya. Maksudnya itu kan ada longsor nutup pintu gua. Terus akhirnya mereka bertawasul dengan apa? Amal solehnya. Yang satu bertawasul dengan birrul walidain, yang kedua bertawasul dengan menjadi majikan yang baik, ya kan? Menjaga gajinya karyawannya. Yang ketiga hampir zina nggak jadi, meninggalkan zina karena takut kepada Allah, dan mereka bebas. Itu kan kisah Bani Israel disebutkan melalui hadis. Ada lagi kisahnya Nabi Yusha bin Nun. Kemarin saya jelaskan kisah Nabi Yusha bin Nun ngejak Bani Israel jihad setelah Nabi Musa wafat. Bani Israel diajak jihad, Nabi Musa nggak mau sampai Nabi Musa wafat. Maka Nabi setelah Nabi Musa namanya Nabi Yusha bin Nun, Nabi bukan Rasul. Dan kemarin sudah saya jelaskan di sini perbedaan Rasul dengan Nabi ada 3 kategori. Masih ingat nggak sampai tulis toh? Ya, yang terakhir kemarin yang paling roji kan gitu gitu. Lah, Nabi Yusha bin Nun mengajak Bani Israel jihad. Mereka mau jihad dengan dipimpin Nabi Yusha bin Nun. Hampir menang, ternyata matahari juga mau tenggelam. Kalau matahari tenggelam kan selesai perangnya. Makanya Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, wahai matahari, jika engkau diperintah maka sungguhnya aku juga diperintah. Kemudian Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah. Yusha bin Nun ini namanya sabit dengan dalil. Kalau Samuel tadi masih apa namanya, penamaannya itu Bani Israil. Tapi kalau Yusha bin Nun namanya disebutkan dalam apa? Hadis. Ya. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah apa namanya? Matahari ini.
Akhirnya matahari berhenti, Pak. Jadi matahari itu pernah berhenti. Kapan? Allah berhentikan untuk Bani Israil. Saking Allah memuliakannya Bani Israil, sampai matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi perang, akhirnya Bani Israil menang. Kaum Jabarin kalah, mereka lari. Lah, setelah mereka menang, ghanimah dikumpulkan. Apa ghanimah itu? Rampasan perang. Nabi-nabi terdahulu itu tidak dihalalkan rampasan perang. Hanya Nabi Muhammad, kekhususannya Nabi Muhammad dihalalkan apa? Rampasan perang. Maka zaman dulu Nabi nggak boleh ngambil rampasan perang, pasukannya juga nggak boleh. Maka rampasan perang dikumpulkan, datang api, maka api akan membakar rampasan perang itu. Wah, waktu dikumpulkan, api ini nggak mau bakar-bakar. Nabi Yusuf bin Nun ini heran, kok bisa ya? Kok nggak datang api dan nggak bisa membakar rampasan perang? Akhirnya Nabi Yusuf bin Nun tahu, oh ini mesti ada yang khianat Bani Israil ini. Ada yang menyembunyikan apa? Ghanimah rampasan perang. Akhirnya diperiksa semuanya, bener. Ternyata ada yang mencuri. Bani Israil baru dikasih kemenangan sudah balelo lagi. Apa yang dicuri? Emas sebesar kepala sapi. Kira-kira murah nggak harganya? Mahal. Kepala sapi gede nih ngono. Emas loh, bukan dulinan, bukan plastik. Akhirnya ketahuan, dikumpulkan, datang api membakar habis. Terus mereka masuk tanah Baitul Maqdis. Ini dari jalur apa tadi nomor 2? Hadis Nabi. Wajib kita imani karena Nabi menjelaskan secara pasti. Ya, wajib kita imani. Ya, karena ada dalilnya. Nah, makanya ini dikatakan wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Dan sekali lagi ada faedah yang kemarin saya sampaikan lagi. Seluruh nabi berkata kepada kaumnya ya qaumi, semuanya, kecuali Nabi Isa, Yesus. Yesus tidak pernah berkata kepada kaumnya wahai kaumku, tidak pernah. Yesus atau Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israil, wahai Bani Israil. Nabi Musa nyebut kaumnya ya qaumi, ini dalilnya. Wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Nuh ya qaumi, seluruh nabi berkata wahai kaumku, kecuali Nabi Isa tidak pernah ngomong wahai kaumku. Kenapa? Tidak ada, sampai cek di Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada kata-kata Nabi Isa ngomong ke kaumnya wahai kaumku, tidak ada. Yang ada adalah ya Bani Israil. Kenapa? Apa? Perintah? Semua khusus, Nabi Musa juga khusus, Nabi Yakub juga khusus. Karena nggak punya nasab. Apa tadi? Karena nggak punya ayah. Karena kaum dalam bahasa Arab itu dulure bapak, keluargai bapak. Kaum dalam bahasa Arab itu akribaul ab. Kaum dalam bahasa Arab, kaum dalam bahasa Arab itu keluarga besarnya ayah. Berarti Pak D, paman, ponaan, apa lagi? Sepupu, mbah, pokoknya dulure bapak, sak brondot-brondoti bapak itu kaum namanya. Sedangkan Nabi Isa nggak punya bapak, jadi nggak punya nasab, sama nggak punya apa tadi? Oh, kalau nasab punya bah, Isa bin Maryam punya. Jangan mengatakan Nabi Isa nggak punya nasab, punya, cuma nggak punya bapak. Nasabnya beliau kemana? Ke ibu. Tapi beliau nggak punya bapak, makanya beliau mengatakan ya Bani Israil. Kemudian ikhwatal iman, jalur Al-Quran sudah saya sampaikan. Yang kedua jalur apa? Hadis Nabi. Wahadhihi nakbaluha, maka metode atau jalur seperti ini wajib kita imani. Wa nusaddiqu biha, wajib kita percayai. Wa nu'minu biha, wajib kita imani. Kama akhbarallah, sebagaimana yang Allah kabarkan. Au akhbar rasulu, atau yang Rasul kabarkan.
Yang dikabarkan Allah berarti melalui Al-Quran, yang dikabarkan Nabi berarti melalui hadis. Kalau ada kisah-kisah Israiliyat Bani Israel melalui jalur Quran, melalui jalur hadis, sami'na wa ata'na, kita imani, kita percaya. Jelas? Sekarang yang nomor ketiga ini nanti yang butuh perincian. Yang nomor tiga, perincian yang nomor tiga ini apa Ustaz? At-tariq as-salif ma wajadnahu fi kutubihim, yaitu kisah-kisah yang kita jumpai dari kitab-kitab mereka, Injil, Taurat, Mazmur, Zabur. Orang Nasrani punya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama menurut orang Nasrani itu Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa. Tapi perjanjian lama yang dianggap oleh orang Nasrani itu Taurat diturunkan Nabi Musa, itu kata orang Yahudi, perjanjian lama yang diyakini oleh orang Nasrani itu bukan Taurat yang diturunkan Nabi Musa. Jadi orang Yahudi meyakini perjanjian lama yang menurut versi Nasraninya itu adalah Taurat. Bisa dipahami tidak? Tapi bagi orang Yahudi sendiri, itu sudah kamu modifikasi untuk menubuatkan Isa. Padahal kami nggak mengimani Isa. Bisa dipahami kira-kira? Karena saya kemarin lihat debat cukup unik gitu. Jadi orang Nasrani sama orang Yahudi. Sing lucu ku Yahudi, Nasrani ku lucu banget. Membela-belani Israel padahal gak digugublas dia sama siapa? Dari sisi teologi, akidah, ya, ideologi, akidah keagamaan, orang Yahudi sendiri meyakini mereka nggak mau sama apa? Nasrani. Justru mereka sendiri yang ngomong kita ini lebih dekat ke Islam. Saya lihat beberapa kali cuplikan, Pak. Orang Yahudi itu boleh masuk masjid menurut fikihnya mereka ya. Kita orang Yahudi itu nggak apa-apa kita sholat di masjid, ibadah di masjid itu nggak apa-apa. Tapi kami dilarang ibadah di mana? Di gereja. Kenapa? Karena katanya orang Yahudi, ya, agama Nasrani itu agama penyembahan terhadap berhala karena melibatkan manusia, yaitu Isa alaihissalam. Orang Yahudi mengatakan kita bisa sholat di masjid dibolehkan, tapi kita nggak dibolehkan sholat di gereja karena menurut keyakinan Yahudi bahwa ajaran Nasrani yang sekarang ini pagan. Bisa dipahami saya? Oke, kembali ke materi. Kama yujad fit Taurat, atau yujad fil Injil, atau yujad fi mazamir warasailihi wa ghairi dzalik. Kalau tadi dari Al-Quran yang pertama jelas kita imani, betul? Yang kedua dari sunnah Nabi yang sahih jelas kita imani. Nah, sekarang ada kisah Israiliyat tapi nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, tapi dari kitab-kitab mereka. Bisa dipahami? Dari Injil atau Taurat atau Zabur atau Mazmur dan seterusnya. Ini bagaimana sikap kita ini? Kata Syekh Utsman hafizallah, beliau mengatakan fahadhihi tanqasimu ila salasati aqsam. Ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis yang nomor 3 ini. Jadi kisah-kisah yang kita jumpai, kita dapati, kita nukil dari Taurat, dari Injil, dari Zabur, dari Mazmur dan seterusnya. Itu bagaimana sikap kita? Kita imani apa enggak? Gimana menurut sampean? Kita iman enggak? Kalau ada kisah-kisah nih, kisah tentang Nabi Isa, Yesus, begini, begitu di dalam Injil. Atau kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Ibrahim, tapi ada di Taurat. Begini, begitu. Kita imani enggak? Terperinci, ada 3 perincian. Perincian yang pertama, makbul, boleh diterima. Perincian yang kedua, marfu, wajib kita tolak. Ada perincian yang nomor 3, diriwayatkan, jangan didustakan, tapi jangan dipercaya. Yurwa, wala yusaddaq, wala yukadzab. Bisa dipahami? Yang nomor 3 ini boleh diriwayatkan, la tusaddiquhu, wala tukadzibuhu. Jangan kau percayai, tapi juga jangan didustakan. Wis cerita ngono wae. Kapan ditolak, kapan diterima, dan kapan diriwayatkan tanpa dipercayai, tanpa didustakan. Kan ada 3 kategori tadi. Kategori pertama, tolak,
Maaf, yang pertama tadi apa? Terima. Kapan diterima itu? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, tolak. Kapan ditolak itu? Nanti saya jelaskan. Yang nomor 3, boleh diriwayatkan tapi jangan dipercayai, tapi juga jangan didustakan. Bagaimana penjelasannya? Kita mulai yang pertama. Yang pertama tadi apa? Makbul, yang boleh diterima. Kapan kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari Taurat, Injil, Zabur boleh kita terima? Kapan itu? Nah, penjelasannya, fahuwa alladhi yuwafiqu ma fi kitabillahi wa ma fi sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahada maqbul. Kalau ada kisah tentang kisah-kisah Israiliyat, tentang kejadian-kejadian zaman dulu di Bani Israel yang ada di Taurat, ada di Injil, ada di Zabur, dan kebetulan cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, Nabi juga menceritakan, bisa dipahami, maka wajib kita terima. Contohnya apa? Kisah Yusuf di Taurat, kisahnya Nabi Yusuf dalam kitab Taurat. Wa kisah Musa wa Ibrahim, kisahnya Nabi Musa dan Ibrahim, dan kisahnya itu nggak ada penyimpangan, sama persis yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Fala syakka annahu yughnina anhu ma fil kitab sunnah. Dan sebenarnya sudah cukup, Al-Quran dan Sunnah sudah cukup, dan nggak perlu kita baca Taurat mereka. Kita pun mempercayai itu karena Al-Quran apa? Menjelaskan. Itu versi yang pertama. Versi macam yang pertama, yaitu kisah Bani Israiliyat, kisah Israiliyat datang dari Taurat, Injil yang boleh kita terima. Yang kedua, apa tadi? Marfu, yang wajib kita tolak. Kapan? Fahuwa ma khalafal kitab was sunnah, yaitu setiap kisah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti Nabi minum minuman keras, Nabi berzina, kan ada itu di kitab mereka. Di kitab mereka, Pak. Nabi senang sama istri pasukannya. Contoh lagi, ya, di antara kisah-kisah Israiliyat ini, dulu Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa, pasukannya nggak tanggung-tanggung, jin ifrit, jin, orang-orang sakti, bahkan Nabi Sulaiman bisa apa? Komunikasi dengan apa? Dengan apa? Binatang, sama burung hudhud. Wah, luar biasa. Dalam kisah Israiliyat disebutkan, ternyata Nabi Sulaiman itu punya cincin. Cincinnya itu sakti. Makanya kan ada wong Surabaya ngomong akik Sulaiman, yaitu gara-gara kisah ini. Nah itu. Jadi akik sampai ini gimana? Ini gak akik, ini biasa. Ini duduk sing aneh-aneh, cincin biasa. Kembali ke materi. Jadi menurut keyakinan sebagian orang Bani Israel, Nabi Sulaiman dulu itu punya akik, punya cincin yang sakti. Gara-gara cincinnya itulah beliau bisa ngomong, sakti, punya pasukan gitu lah. Maka setan ini selalu kalah, jin, lelembut, wewe gombel, dan misalnya itu selalu kalah sama Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu, ini kisah jangan dipercaya loh ya. Ini kan contoh yang nomor 2, cinta yang kisah yang apa? Udah sampean yakini, enggak, ini cerita saya nggak boleh diyakini, tapi tak cerita no supaya dia ngerti ya. Kemudian setan itu ngerti kekuatan Nabi Sulaiman di mana tadi? Di akiknya tadi itu. Ya, maka apa yang terjadi? Cincinnya ini diambil sama setan. Ketika Nabi Sulaiman lengah, cincinnya diambil sama setan. Setelah diambil, setan lari ke laut dan cincinnya dilempar ke laut, sehingga Nabi Sulaiman tanpa cincinnya lemah, kekuatannya hilang. Ketika Sulaiman kekuatannya hilang, maka iblis menjelma jadi wajahnya Sulaiman, masuk ke kerajaan Sulaiman. Sulaiman yang asli ditendang sama siapa? Sama iblis. Maka Nabi Sulaiman terusir dari tahtanya. Kerajaan Sulaiman sempat disabotase, diambil alih oleh siapa? Iblis yang menyerupai Sulaiman. Dan punya kebiasaan yang aneh-aneh. Apa kebiasaannya? Iblis yang menjelma jadi Nabi Sulaiman tadi itu selalu mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman ketika haid.
luar biasa. Kuasa kerajaannya diambil alih oleh iblis. Lah Nabi Sulaiman gimana Ustaz? Nabi Sulaiman gelandangan, lontang-lantung gak jelas. Sekali lagi ini cerita jangan dipercaya. Iki Ustaz ngarani Nabi Sulaiman gelandang, lu cerita iki sing salah kok panjenengan kok. Iya kan? Udah dipotong bahaya video ini. Memang ini kisah gak bener, siapa bilang kisah ini bener kan? Nabi Musa gelandangan lontang-lantung, akhirnya Nabi Sulaiman bekerja jadi nelayan. Aku ngomong nelayan sampai langsung paham terusan kan? Paham terusan nih. Nelayan kan gali iwak, cari ikan kan, jalan di laut. Ternyata Nabi Sulaiman ketemu ikan, waktu dibelah ketemu cincinnya. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman, sakti lagi. Nabi Sulaiman balik ke kerajaannya, gantian iblis ditendang sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kembali menjadi orang hebat. Makanya no akik Sulaiman ya gara-gara kisah ini. Kok sampean percaya sampai jenenge dadi akik Sulaiman. Lah kisah kayak gini ini jelas wajib kita tolak. Gak mungkin seorang nabi pakai jimat, itu gak mungkin. Gak mungkin seorang nabi kekuatannya gara-gara kebendaan. Ya, bisa dipahami ya? Kecuali kalau mukjizat. Kalau mukjizat kan namanya mukjiz, yang melemahkan. Masa mukjizat bisa dicuri dari seorang Rasul? Ada kisah tongkatnya Nabi Musa dicuri? Tidak ada. Karena status mukjizat itu sendiri adalah menguatkan siapa? Seorang nabi, pemberian dari Allah. Bagaimana mukjizat diambil oleh? Taruhlah itu mukjizat. Dan mukjizat kok bisa dicuri? Kan nggak mungkin. Nah sehingga ini tidak boleh kita apa? Percayai. Maka kita tolak. Terus ada seorang nabi yang dikatakan dalam kitab-kitab mereka, di situ ada naqais. Nabi digambarkan dengan sikap-sikap yang menunjukkan kelemahan, aib, maka wajib kita tolak. Karena dalam Islam Nabi tidak boleh, ya, Nabi itu maksum dalam Islam, betul toh? Tidak mungkin melakukan hal-hal yang membuat umatnya lari karena akhlaknya maksudnya. Yang pertama tadi apa tadi? Kita terima karena ada Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Yang kedua wajib kita apa? Tolak karena pasti bertentangan dengan akidah kita. Nah, sekarang yang nomor tiga. Nomor tiga ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis Nabi, tetapi kisahnya ini tidak mengandung unsur negatif. Bisa dipahami tidak? Kisahnya ini tidak ada unsur negatif, tidak mencela nabi-nabi itu, tidak menunjukkan kejelekan nabi-nabi itu, tapi sekedar cerita biasa. Bahkan ada ibrahnya misalnya. Halo, bisa dipahami nggak? Yang nomor tiga ini kisah tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah, tapi kisahnya ini sekedar kisah, tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih Sunnah, sekedar cerita. Bisa dipahami kira-kira? Tidak mengandung unsur negatif, tidak mengandung unsur celaan kepada para nabi, sekedar cerita begitu saja. Boleh nggak kita imani? Halo, boleh nggak kita imani? Ya tadi itu yang nomor tiga. Apa nomor tiga tadi? Yurwa, silakan diriwayatkan, tidak masalah. Riwayatkan, tapi jangan dipercaya, tapi jangan pula didustakan. Wis cerita ngono wae lho. Ya ojo dipercaya, ya ojo ditolak. Wis critakno ngono wae. Bisa dipahami? Dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada dalam Islam, sekedar cerita biasa. Contoh misalnya di Islam, misalnya ya di Islam tidak disebutkan siapa nama wanitanya Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf itu. Kan versi Islamnya nggak diterangkan. Mana ada hadis yang menamai Zulaikha? Ada tak? Kan sampean dewe sing kulino mau Zulaikha. Gak tahu ya, setahu saya nggak ada di hadisnya. Lah nama-nama kayak gitu itu seringkali muncul dari kisah Israiliyat. Bisa dipahami tadi? Contoh emaknya Nabi Musa, namanya halo. Emaknya Nabi Musa yang sering saya ceritakan. Emaknya Nabi Musa itu, saya waktu MI dulu, saya masih ingat, saya masih mancap di kepala saya. Saya itu diajari sama Pak Guru saya, orang saking desoi, gak ngerti dunia luar.
Ya, Pak guru saya dulu orang desa, ya, kadek gaji, kadek opo, sembuh lah biyen itu. Luar biasa mereka dulu, ikhlas luar biasa. MI. Saya diajari ibunya Nabi Musa namanya Yukabat. Bu bener boga, sing penting diajari ngono sih. Tak iling Yukabat itu. Sampai kemarin saya lihat YouTube. Ada seorang sandera Bani Israel, perempuan tuwek, disandera Hamas, terus dilepaskan, diwawancari sama media. Namanya Yochafed. Aku kok jadi pikiranku muter. Kok jenenge kok mirip sing waktu aku cilik. Siapa jenenge tadi? Yochafed iki ono iki kayaknya ono sangkut pautnya. Itu versi Ibrani, iki versi lidah Jawa barangkali begitu. Lah, maksud saya begini, kembali ke materi itu guyon ya, selingan. Maksud saya, kan banyak sekali kisah-kisah yang di Al-Quran itu gak ada namanya. Halo, bisa dipahami nggak? Tapi nama-nama itu justru kita dapat dari kisah-kisah apa? Israiliyat. Maka boleh nggak kita menamai kisah anak Adam, ono sing jenenge apa sih? Anak Adam, ono sing ngarani Qabil, ono sing jenenge apa? Habil. Ibu Nabi Musa jenenge sapa tadi? Yukabat atau Yochafed, atau siapa tadi? Wanita yang menggoda Nabi kok Sulaiman, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tadi kita sering ngasih nama apa? Itu kadang-kadang seringkali nama-nama tadi itu nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah. Tahunya dari mana nih? Israiliyat. Tapi tidak berkaitan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum apa? Islam, yang sekedar nama tok kok. Bisa dipahami nggak? Maka sekedar diriwayatkan dan kita sebutkan namanya ini tanpa kita dustakan, tanpa kita apa? Percaya. Boleh apa enggak? Boleh, karena tidak bertentangan dengan apa? Akidah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Fahada tajuzu riwayatu," yang model-model seperti tadi itu dibolehkan untuk diriwayatkan sebagaimana ucapan Nabi. Perhatikan baik-baik. Ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Perhatikan. Ini penting nih. Wahadisu an Bani Israel, dan ceritakan tentang Bani Israel. Wala haraj, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Boleh, silakan diceritakan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia dengan sengaja. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia memesan tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, la tusaddiqu ahlal kitab, jangan percaya ahli kitab, wala tukadzibuhum, tapi juga jangan didustakan. Ojo dipercaya, tapi ojo diingkari. Bisa dipahami enggak? Wa qulu amanna billahi wa ma unzila alaina, katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa yang Allah turunkan kepada kami, yaitu apa? Al-Quran. Fal muslimu mauqifu min hadhil israiliyat. Perhatikan, seorang muslim sikapnya terhadap kisah-kisah Israiliyat seperti ini, allati la tukhalif, yang tidak menyelisihi, wala tuwafik, dan juga tidak mencocoki, karena di Al-Quran nggak ada. Tidak menyelisihi, juga tidak mencocoki. Annahu la yukadzab, maka ini jangan didustakan, tidak boleh didustakan. Li'annahu qad yukadzab haqqan, karena bisa jadi yang disampaikan itu benar. Bisa jadi kamu akan mendustakan kebenaran. Bisa dipahami ya? Nah, wala yusaddiq, tapi juga jangan dipercaya, karena bisa jadi dia itu yang disampaikan itu dusta, maka jangan dipercayai. Maka sing selamat ceritakan, ojo dipercaya, ojo ditolak. Bisa dipahami ya? Ya, fayajuzu lahu fayajuzu lil muslim an yarwiya, boleh bagi seorang muslim menceritakan. Nabi Muhammad SAW berkata, hadisu an Bani Israel wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel, tak ada masalah. Maksudnya yang tidak apa tadi, bertentangan dengan agama kita. Sekedar cerita begitu aja boleh ceritakan. Ya, pertama seperti yang kita jelaskan tadi ya, jadi beliau menyampaikan ada kisah tentang Israiliyat, tapi beliau itu nggak tahu dari mana sumbernya. Nah, ini kayak gimana ini kita ceritakan apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau sesuatu yang tidak pasti apakah itu benar-benar Israiliyat sungguhan,
dari kitab-kitab mereka, ya kan? Ataukah sekedar orang-orang yang apa? Suka buat ngarang-ngarang cerita, kita kan nggak tahu juga nih. Nah, ketika nggak tahu, maka lebih selamatnya kita nggak usah ceritakan. Sampaikan yang jelas-jelas sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat al-maut." Ya, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat penghancur segala kelezatan, yaitu apa? Al-maut, kematian. Atau sampaikan juga wasiat-wasiat para ulama, man aktsara dzikral maut uqiba bi thalathati asya. Saya ulangi, man aktsara dzikra al-maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering-sering mengingat kematian, Allah berikan dia 3 kebaikan. Yang pertama apa? Ta'jilut taubah, segera taubat. Jadi orang itu kalau ingat mati dikasih Allah 3 kemuliaan. Pertama, ta'jilut taubah, ingat mati. Segera taubat. Jadi buah dari ingat mati itu buahnya ada 3 dikasih sama Allah. Buah yang pertama adalah ta'jilut taubah, segera bertaubat. Wong nek eling mati mesti cepet tobat. Yang nomor 2, qanaatul qalb, hati yang lapang, hati yang qanaah, tidak ragus mikir dunia, soalnya dia ngerti aku bakal mati, jadi qanaah, tentrem mati ini. Nomor 3, an-nasyata fil ibadah, semangat ibadah. Di orang yang ingat mati diberi Allah 3 kemuliaan: menyegerakan tobat, hati yang lapang, dan nomor 3 tadi apa? Semangat ngibadah. Jadi wong Jawa ya, ngibadah. Nomor 3, nomor 3. Selanjutnya, waman nasiya dzikral maut uqiba bi thalathati asya. Dan barang siapa yang lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan 3 hal. Yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Ini ana wong tuwa gak eling mati, ya sik dominoan, sik nongkrong, sik remian, sik judi. Nah, itu hukuman dari Allah, soalnya dia gak eling mati. Makanya hukuman yang pertama taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Hukuman yang nomor 2, tidak memiliki hati yang lapang, enggak qanaah. Seakan-akan dunia itu paling digenggam, koyok-koyok urip terus, soalnya gak eling mati. Hati ini gak tenang, pengen aja, padahal wis tuwek masih pengen aja. Itu hukuman dari Allah. Ini anak wong tua kok semangat kerjanya sampai gak sholat, itu hukuman dari Allah, soalnya dia gak eling mati. Hukuman nomor 2 apa tadi? Hatinya gak lapang, pengen aja, gak mari-mari. Terus nomor berapa? 3, al-kasal fil ibadah, males ibadah. Ada orang sudah sepuh, kan azan gak nang masjid, ya gak sholat. Nah, itu dihukum Allah dia ini. Apa? Kenapa kok dihukum? Soalnya gak eling mati. Lah, lebih baik yang sohe-sohe kayak gitu dicerita daripada cerita. Aku nggak mengatakan tadi nggak sohe Pak Nggih, saya nggak mengatakan gitu ndak. Cuman kalau kita belum jelas misalnya dan nggak tahu, maka lebih baik sampaikan saja yang jelas-jelas apa? Sahih, dan itu lebih selamat. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika tadi panjenengan menjelaskan bahwa orang Yahudi itu menganggap umat Islam itu masih sama akidahnya, yaitu menyembah satu Tuhan, dan orang Yahudi katanya mengingkari penyembahan orang Nasrani atau Kristen karena melibatkan penyembahan kepada manusia. Apakah bisa dikatakan orang Yahudi bertauhid? Dan kalau bertauhid berarti berhak masuk surga? Tayyib. Tidak, mereka nggak bisa masuk surga karena mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak beriman. Makanya syahadat kita itu ada 2. Syahadataini, ada 2 syahadat. Asyhadu alla ilaha
illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Jadi mereka meskipun percaya Allah Esa sekalipun, nggak bisa mereka masuk surga. Kenapa? Karena tauhidnya karena syahadatnya kurang. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Mereka menolak sholat, mereka mengubah-ubah Al-Quran, mengubah-ubah Taurat, mengubah Injil. Injil rusak, itu siapa yang rusak? Injil rusak, siapa yang rusak? Ya orang Yahudi. Agama Nasrani itu sendiri ada ya karena polanya orang Yahudi. Ya, efek dari kejahatan Yahudi dan seterusnya. Jadi jangan dimaknai kemudian mereka min ahlil jannah. Ya, orang ingkar satu syariatnya Nabi, perhatikan saya. Orang ingkar satu syariatnya Nabi Muhammad satu saja yang sudah diijma'i oleh kaum muslimin kafir kok. Ono wong ngaku Islam, syahadat, kemudian puasa, zakat, haji, tapi gak pernah sholat belas. Satu tok nih, gak sholat. Saya katakan, saya tanyakan jenengan, muslim gak dia? Gak muslim. Orang mengingkari kewajiban sholat, para ulama sepakat murtad kafir, sepakat. Kalau mengingkari cuma sholat tok padahal. Lah ini Nabi Muhammad sak perangkate, sak syariate, sak kabeh-kabehane ditolak. Bisa dipahami nggak maksud saya? Wong Islam deles, Islam lam asline loh ya. Terus punya pendapat nyeleneh, dia menolak kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari loh ya, bukan sekedar meninggalkan sholat karena malas, itu nanti ada penjelasan lagi. Ini mengingkari, bisa dipahami ya. Sepakat para ulama dia murtad kafir, padahal dia percaya Nabi Muhammad Nabi. Itu saja bisa mengeluarkan dia dari Islam. Atau contoh lain, mereka dia di sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia mengatakan enggak, zina halal, khomer halal. Saya perhatikan saya, orang mengatakan zina halal meskipun dia tidak pernah berzina, murtad kafir. Bisa dipahami? Tapi kalau ada orang berzina 1000 kali dari kuntah ganti 1000 kali, tapi di dalam hatinya yakin zina itu haram dan tahu dirinya berdosa, dia takut kepada Allah, sering istighfar dan dia menyesal. Atau bahkan gak menyesal sekalipun, tapi dia tahu dirinya berdosa, tahu bahwa zina itu haram. Ini meskipun zina 1000 kali, gak murtad dia. Bisa dipahami ya? Nah, maksud saya begini, kok ke situ Ustaz? Maksudnya begini, ini Yahudi menolak kerasulan Nabi Muhammad. Coba bayang no, di bawah Nabi Muhammad itu kan ada syariat semuanya. Gitu loh maksud saya. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada birrul walidain, ada sodako, ada waris. Bagaimana gak kafir orang Yahudi? Wong musing KTP ini Islam wae, ngono lho maksudku itu. Nolak apa tadi? Satu sholat tok saja keluar dari Islam. Apalagi Yahudi yang gak iman seluruh Nabi Muhammad sak syariat kabeh. Maka jelas jangan ragu-ragu gara-gara cuplikannya wong Yahudi ngomong gak apa-apa kita ini sama dengan muslim boleh sholat di, kemudian berarti mereka tauhid masuk surga gitu. Enggak. Jangan terus salah paham sampean ya. Sudah paham maksudnya ya? Jadi jangan anggap mereka dengan itu kemudian masuk surga. Enggak. Ya, wallahu a'lam.